kepada Hadiono alias Goang, tolong buka hati kamu, fungsikan perasaan kamu sebagai manusia, selesaikan janjimu kepada saya, supaya kita sama-sama baik. Baik pertamanya, baik juga terakhir. Makanya saya minta kepada Hadiono alias Goang, tidak bakalan selesai masalah ini antara kamu dengan saya sepanjang kau tidak tepati atau kau tidak bayar hutang yang berupa janji uang yang kau janjikan pada tahun 90-an. Tapi saya kan bersedia Pak menanggung risiko. Perintahnya jangan tunjuk saya kan tidak tunjuk selama 34 tahun. Tapi jangan sampai timbul Pak rasa-rasa yang seperti yang tahun-tahun kemarin. Karena namanya manusia Pak, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan sampai saya tergoda setan, nah akhirnya menjurus keluarnya ke Goang saya selesaikan. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia tidak selesaikan saya, maka saya akan selesaikan dia dengan jalan apapun. Kalau saya tidak bisa di rumahnya, dengan jalan apapun saya bisa ketemu di mana saja dan kapan saja, itu titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen dimanapun Anda berada. Pada kondisi kali ini kita memasuki suasana Ramadan yang sangat kita cintai bersama. Kepada yang menjalankannya semoga mendapat amalan serta limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang tidak menjalankannya, kemudian mendukung umat yang menjalankannya. Saya MDS di sini memberikan edukasi kepada para netizen untuk kemudian ditelaah terlebih dahulu, kemudian dijawantahkan ke dalam kolom deskripsi komentar. Baik, saya MDS di sini melaporkan di program Media Slebes Pos terkait masalah retas kasus. Di samping kanan saya ada Pak Arifin ya. Di samping kiri saya ada Bapak Sarfudin. Iya. Nah, kedua sosok ini adalah kakak beradik yang selama ini menginginkan atau mengharapkan sebuah keadilan yang tak kunjung ia dapatkan. Bahkan kondisi kekinian ia masih luntang-lantung meminta hak serta harapan yang telah ia berikan, yang telah ia ingin dapatkan. Nah, saya akan menyapa beliau dulu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ini sesi kedua ya dari sesi pertama, di mana sesi pertama itu membahas tentang siapakah otak atau dalang daripada pelaku pembunuhan di tahun 1990-an ya. Siap. Kalau tidak salah pada saat itu. Nah, dan kita ketahui bahwa dalang daripada pembunuhan itu ialah Goang, bisa dikatakan Goang ya. Hadiono alias Goang. Hadiono alias Goang. Iya. Nah, beliau adalah otak pelaku yang selama ini melakukan betul-betul instruksi yang membuat kakak beradik ini terjebak sampai kemudian ia menjalani kurang lebih berapa tahun? 10 tahun kalau saya. 10 tahun. 10 tahun. Kalau Pak Arifin berapa tahun? 5 tahun. Jadi total 15 tahun kakak beradik ini rasakan bagaimana ia merasakan akibat perbuatan daripada Goang alias Hadiono alias Goang. Hadiono alias Goang ya. Nah, kedua kakak beradik ini sekedar saya berikan informasi, kedua-duanya ini disuruh secara terpisah. Hebatnya si Hadiono alias Goang menyuruh kakak beradik ini secara terpisah dan tidak sama sekali diberitahu antara kakak dan adik, tidak diberitahu. Nah, kemudian kakak beradik disuruh mengeksekusi. Bayangkan,
Kakak beradik ini disuruh mengeksekusi dalam posisi dia sama-sama tidak tahu. Adik jadi perintah, kakaknya juga diperintah, tapi tidak saling berkomunikasi dan saling menutupi. Nah, saya akan bercerita lebih jauh dan lebih mendalam lagi tentang perkara ini. Dan di akhir sesi akan meminta pertanggungjawaban baik dari APH itu sendiri maupun dari pihak Mulyon alias Goang. Hadiono alias Goang. Nah, saya bertanya dulu kepada Pak Syarif ya dalam hal ini. Nah, Pak Syarif, dalam hal ini kita jalani 10 tahun lamanya. Iya, saya jalani 10 tahun lamanya. Ketika sudah ketahuan bahwa sang eksekutor ialah Bapak, apa yang timbul dalam benak Bapak pada saat itu? Jadi pada waktu saya habis melakukan sesuatu, Iya, saya istilahnya orangnya komitmen iya. dan bertanggung jawab. Ah, Dan saya pakai perhitungan, apabila saya ketahuan, maka saya bersedia untuk menanggung risikonya. Kalau itu sempat tidak ketahuan, itu saya anggap bahwa itu adalah suatu rezeki. Tapi ternyata hanya risiko yang kudapat. Ternyata hanya resiko yang kita Hanya dapat. risiko yang saya dapat. Ah, Jadi saya minta, karena ini sudah ditangani oleh petugas, saya minta dengan sangat kepada petugas, karena mungkin dia lebih tahu hukum daripada saya, iya. supaya dia tindak lanjuti bagaimana penyelesaiannya ini sebelum saya selesaikan. Nah, oke. Sebelum kita berbicara jauh tentang itu, tentu kita jalani ini dengan penuh pertimbangan. Betul. Bahkan saya dengar-dengar langsung dari Bapak sendiri itu 10 tahun full tanpa ada remisi pemotongan. Betul, betul. Artinya kita tahu konsekuensinya. Sampai kemudian jabatan selaku TNI aktif, Betul. keluarga, Betul. anak yang kita cintai, orang-orang terdekat kita jauh menghindari kita dikarenakan di posisi ini. Betul. Nah, apa yang membuat harapan itu muncul kepada janji yang dilakukan oleh Goang? Soalnya saya pada waktu itu, saya tidak sempat memikir ke depan. Hanya karena rasa kasihanku sama Goang, saya lihat tangannya itu habis diparangi. Jadi saya ngambil jalan pintas, bahwa yang akan membalaskan ini Goang harus saya. Karena gue mau membalas pada waktu itu, dia kan habis berobat di luar negeri. Dengan komitmen bahwa apabila saya sempat tertangkap, perintahnya gue jangan kau tunjuk saya. Dan saya akan jamin kamu selama dalam lembaga. Kemudian istrimu juga saya jamin. Kemudian anakmu sampai masuk perguruan tinggi. Itulah yang saya harapkan sampai saat ini. Akhirnya saya biasa datangi rumahnya. Istilahnya saya janji, saya tagih janji tersebut. Karena kalau manusia kan kata-katanya yang dipegang. Yes, betul. Iya. Kalau binatang itu kan talinya. Talinya betul. Nah, sekarang ini kan sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi saya minta bagi penegak hukum atau bagian penyidik, coba ditindaklanjuti bagaimana bentuk penyelesaiannya. Karena apabila polisi tidak akan menyelesaikan kasus ini, jangan sampai saya keliru mengambil kesempatan pada waktu kesempitan. Itu yang saya jaga. Nah, oke. Mengambil kesempatan di waktu kesempitan. Artinya kita sudah gelap mata dalam hal ini. Saya sudah tidak tahu lagi karena saya berpikir, Pak. Sedangkan dia tuh lagi masih aktif ABRI, saya tidak pikirkan pangkat dan jabatan karena rasa kasihanku sama Goang. Sekarang kenapa justru saya dikambing hitamkan? Setelah mandi dia tidak mau basah. Saya tidak akan menerima yang seperti itu. Jadi saya minta sama kepolisian atau sama wartawan atau sama pengacara, coba ditegakkan. Kalau hukum kata demikian, maka kita harus ikut hukum. Bukan kita yang diikuti hukum. Oke, kan saya dengar-dengar ini dan saya ikuti perkembangannya. Sudah ada pihak pengacara yang mendampingi Bapak Syarif ya? Iya, betul. Bapak Arifin ya? Betul. Sudah ada pengacara dalam hal ini. Nah, sejauh mana tidak lanjut daripada pengacara tersebut? Jadi pengacara itu pada waktu saya dipanggil di Polres KP3, tetap dia dampingi saya. Alhamdulillah. Dan kata-kata itu bahwa Arifin itu dilaporkan sama Goang bahwa masuk penyerobotan, sama sekali menurut pengacara saya tidak ada pasal yang mengatur bahwa dia masuk pada waktu itu penyerobotan. Oke. Itu pengacara saya. Kita tahan dulu, saya bicara dulu dengan Iya. Bapak Arifin.
sepengetahuan Bapak Arif dalam hal ini, seperti apa sih Goang itu sehingga mempunyai musuh yang begitu mau melakukan tindak yang sadis itu memotong-motong sampai kemudian Goang minta tolong untuk dibalaskan. Sepengetahuan kita seperti apa? Sepengetahuan saya, Pak, pada waktu itu dia ceritakan sama saya ini cacat gara-gara habis diparangi sama atas nama Ferdinandus. Ferdinandus. Karyawan toko Asia Sentral Asia, Jalan Sulawesi. Terus dia minta tolong sama saya untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana caranya, jalan apapun yang kau harus tempuh bisa terbalas saya punya rasa sakit hati ini. Tapi, bisa kau tapi kondisi ini tidak diketahui kakak Pak Arifin. Saya tidak tahu bahwa Hadiono ini alias Goang sudah menyuruh juga saya punya saudara atas nama Saripudin. Saya kan waktu itu kerja di sana, Pak, jadi karyawannya dia. Dia sembunyikan. Disitulah liciknya dia. Nah, bisa dilanjut? Oke. Jadi pada waktu dia minta tolong itu, dia suruh bunuh atas nama Ferdinandus, karyawan Sentral Asia Jalan Sulawesi. Dia suruh saya membunuh dengan komitmen atau perjanjian secara lisan, apabila selesai pembunuhan dia bayar saya sebesar 50 juta rupiah Di tahun 90-an. ya. Nah, terus kerja 2 hari, tanya lagi, bagaimana? Kau bisa kerja tidak? Saya bilang, sabar dulu bos. Lanjut cerita, 2 hari kemudian ditanya lagi. Perantaraan 1 minggu, 2 minggu ke depan, sudah sudah ketahuan bahwa atas nama Ferdinandus sudah diskusi sama kakak saya atas nama Saripudin. Saya tahu pada waktu itu, pada malam Senin, di Jalan Mapolda depan asrama Armet 676, Saripudin memberikan saya sebuah dompet yang isinya katanya barang bukti yang Hadiono alias Goang yang minta sebagai bukti bahwa pelaksanaan pembunuhan sudah selesai. Ya. Hari Senin pagi, saya datang kerja di tokonya, di toko Pelita Agung atas punya Hadiono alias Goang. Dia panggil saya, bagaimana? Sudah selesai. Saripudin kerjakan. Saya bilang sudah bos. Mana buktinya? Jadi saya tarik dompet di kantong saya, yang isinya itu dia kan suruh buka Pak. Jadi saya buka dompet itu, isinya itu dompet daun telinga sebelah kanan, daun telinganya Ferdinandus dengan ibu jari sebelah kanan, dengan KTP-nya Ferdinandus, SIM-nya Ferdinandus. Nah, terus begitu dia lihat, kan dia suruh angkat naik, saya angkat naik daun telinga itu. Begitu dia lihat, dia suruh kasih masuk kembali, dia suruh simpan kembali di kantong saya. Perintahnya, kau harus musnahkan, hilangkan. Dia ngomong pada saat dia sudah perlihatkan, kau harus musnahkan. Berarti dia sudah yakin bahwa ini telinga dan jari adalah milik Ferdinandus. Sudah yakin, karena dia lihat KTP-nya Pak. Dia lihat SIM-nya. Kan ada di belakangan ini pernyataan dari beliau bahwa tidak ada bukti. Nah, sedangkan pada saat itu dia yakin bahwa sudah musnahkan barang bukti itu. Disitulah kepintarannya dia Pak, kelicikannya dia. Jadi pada waktu itu dia sendiri yang suruh hilangkan. Bagaimana cara saya supaya tidak bisa ditemukan barang bukti itu? Kenapa baru sekarang dia minta adakan lagi atau buktikan lagi mana barang bukti? Dia sendiri yang suruh hilangkan. Suruh hilangkan. Jadi pada waktu itu Pak, setelah saya kasih masuk di kantong jaket saya dompet itu, saya dikasih uang
uang 2 juta rupiah. Saya bilang, apa ini bos? Uang apa ini? Dia bilang, ini uang untuk perongkosan kau lari. Kalau bisa, sekarang juga kau tinggalkan ujung pandang. Kalau bisa sejauh mungkin. Nah, saya bilang, tunggu dulu bos. Bagaimana uangnya dijanjikan? Dia bilang, sabar, pasti saya bayar. Ini tidak gampang ini bos. Ini pembunuhan, kalau saya nanti di penjara, ditangkap di penjara. Bagaimana? Itu uang yang bos janjikan yang 50 juta. Bagaimana caranya? Iya. Sekarang kan sudah selesai. Tapi dia bilang, sabar, sabar. Pasti saya bayar, tidak usah kau ragu. Nah, singkat waktu Pak, pagi itu juga saya tinggalkan rumahnya atau tokonya itu. Jadi saya buang itu barang bukti itu yang dompet isinya daun telinga itu di jembatan Kembar Sungai Minasa. Di jembatan Kembar Sungai Minasa ya? Iya betul Pak. Nah, yang saya permasalahkan ini Pak, kenapa nanti sekarang akhir-akhir ini pada tanggal 8 Februari, terakhir saya datangi rumahnya dengan tujuan menagih janjinya itu, hutang janjinya itu. Kenapa malah saya dituduh mau datang menyerobos masuk, mau merampas, mau mengemis, memeras. Di situ saya heran Pak. Kenapa tidak dari dulu? Pada waktu pertama saya datang Pak, tanggal 25 hari Sabtu Januari. Dia panggil saya masuk baik, saya bicara baik-baik, saya dikasih amplop sama istrinya di depannya dia sebanyak 1 juta. Tidak ada masalah. Dia bilang sabar, saya sabar Pak. Saya pulang. Sabtu kedua tanggal 1 Februari, saya datang lagi, saya masuk baik-baik, dia terima juga baik-baik. Saya dikasih uang 250.000 rupiah. Nah, saya tidak pernah peras dia, tidak pernah bilang, kenapa saya begini? Iya. Saya pulang baik-baik, minta izin baik-baik, jabat tangan baik-baik. Terakhir Pak, karena saya pikir tidak bisa saya biarkan terus bilang sabar sampai kapan? Sudah puluhan tahun Pak, kesabaran saya sudah habis. Makanya saya datang pada tanggal 7 Februari, tidak dibukakan pintu. Saya datang lagi pada tanggal 8 hari Sabtu, Ya. Februari. Disitulah terjadi. Begitu saya datang pagi Pak, kalau saya tidak salah sekitar 7:30 pagi. Iya. Pintu toko terbuka, pembantunya mau buang sampah. Ya. Begitu terbuka toko Pak, saya masuk. Pembantunya bicara, Pak, jangan masuk, tidak ada orang. Saya lihat ke dalam Pak, istrinya Hadiono itu atas nama Nona Ida, sudah ada di depan saya. Jarak antara 4 meter 5 meter menuju ke saya Pak. Jadi saya masuk di pintu itu cuma 2 langkah Pak dari pintu. Dia sudah tunjuki saya keluar. Dia sudah marahi saya. Maka saya berhenti di situ. Saya bilang sabar dulu, saya mau bicara, saya mau ketemu bos laki-laki. Tidak ada selesainya nih masalah kalau begini terus caranya. Saya mau bicara dengan baik. Ya. Tidak, kalau saya bilang keluar. Di situ berteriak. Saya mundur 1 langkah, tangan saya di pegangan pintunya itu Pak. Di situ dia bilang, iya oke keluar. Kalau saya bilang keluar, datang saya punya saudara Pak atas nama Sari Puring, tarik tangan saya, keluar Dek. Kalau begitu caranya Nona. Saya bilang, oke saya keluar, tapi dengan catatan kalau turun bos laki-laki panggil saya masuk. Nah bilang iya. Jadi waktu itu Pak, saya keluar. Ya. Keluar duduk di depan pintunya dia. Jarak ya kurang lebih 1 meter. Duduk nunggu panggilan dia. Sekitar 1 jam Pak, ada orang datang, dia foto saya. Dia foto namanya toko itu dengan toko di depannya itu, baru dia pergi bel. Tapi saya tidak hiraukan Pak, saya santai saja. Dia kan, saya tidak tahu bilang polisi. Iya.
Karena dia pakaian biasa, pakaian celana pendek, datang. Jadi saya tidak hiraukan. Kapan kita tahu bahwa orang yang memfoto kita ini adalah polisi? Nanti saya dipanggil masuk Pak sama Hadiono. Jadi datang kedua kalinya, sudah foto. Nah, dia pergi pencet bel, dibukakan pintu sama Hadiono. Dia masuk Pak. Dia panggil juga saya masuk. Ini orang ini. Saya pura-pura tidak dengar Pak. Ya. Nah, sekalinya Hadiono itu alias Goang keluar di pintu, di dekat pintu itu, kepalanya di luar, keluar sedikit, dia panggil, Saleh masuk sekarang. Baru saya berdiri masuk. Begitu saya masuk Pak, tidak ada lagi, tidak ada namanya antara tamu dengan tuan rumah. Secara emosi dia Pak, dia maki saya, dia bilangi saya datang memeras, menyerobos masuk, mau menipu. Dia sempat keluarkan kata-kata, kau itu bukan manusia, kau itu binatang. Anak Sunda apa? Disitulah saya terprovokasi. Ya, disitulah saya emosi Pak. Oh, inilah balas saya. Tapi pada saat itu ada polisi tidak pada saat itu? Di situ saya emosi Pak. Dalam hati saya emosi. Saya bilang pelan-pelan nih bos. Dia tidak ada kesempatan untuk saya bicara, saya diam. Jadi saya tanya, minta maaf Pak, Bapak polisi atau apa? Dia bilang, langsung dia solorkan tangannya, Pak. Saya Abdul Rahman, saya polisi dari Pelabuhan. Saya bilang oke, terima kasih Pak. Saya Arifin Saleh, saya mantan karyawannya Hadiono alias Goang. Nah, dia bilang kenapa? Kau datang memeras di sini, kamu nerobos masuk, katanya bos. Nah, saya bilang kalau itu kita tahu Pak, kita mau tahu, coba suruh diam dulu, bos itu. Kalau dia bicara, saya juga bicara, tidak ditahu apa. Nah, tanya saya, kenapa Arifin selalu datang? Nah, makanya Hadiono itu dibiarkan bicara sampai puas. Setelah itu baru saya ditanya Pak. Iya. Polisi tanya pertanyaan polisi Pak kepada saya pagi itu. Dia bilang apa sebabnya kau berulang-ulang kali datang di sini minta uang, kau menerobos masuk, kau memeras katanya. Ini bos di sini sudah tidak tahan diperas. Iya. Nah, tiap hari kau datang peras. Saya bilang begini Pak, saya tidak datang memeras dan saya tidak merasa menyerobos masuk. Saya sering datang di sini Pak, karena saya datang menagih janjinya waktu dia berikan saya pekerjaan yang bertentangan dengan hukum. Berisiko tinggi lah. Iya. Berisiko tinggi. Betul. Iya. Selesai saya kerjakan Pak, namanya perintah, kalau sudah dikerjakan perintah itu selesai Pak, kan harus ditagih. Nah saya sudah berulang-ulang kali Pak, tapi kata-katanya jawabannya selalu itu saja, sabar. Berapapun dia kasih, tidak pernah saya bilang kenapa begini. Nah, jadi maksud saya yang dikatakan pemerasan bagaimana mulutnya Pak? Iya. Nah, saya mau dikatakan menyerobos masuk, bukan saya yang buka pintu. Malah pintu yang terbuka baru saya masuk. Yang kedua yang buka pintu itu pembantunya, baru dia katakan bos tidak ada orang di dalam. Padahal ada bos perempuan saya di depan saya, makanya saya masuk Pak. Jadi saya mau dikatakan menerobos bagaimana? Dan tidak terbukti kata-kata Pak Arifin ya. Dalam yang polisi yang saya maksud siapa? Abdul Rahman. Jadi pernyataannya itu kan pernyataannya jelas sekali bahwa kita ini memeras dan tidak terbukti apa yang dia tujukan kepada kita bahwasanya kita ini memeras. Kenapa tidak terbukti? Karena kita sudah jawab dengan lugas tentang apa keinginan kita sehingga kita terus datangi rumahnya Goang hanya untuk meminta janji yang telah lampau. Buktikan. Kalau kau tidak mau didatangi, kalau kau sudah bosan ditagih, selesaikan komitmen kita.
Jangan cuma berjanji saja. Karena sudah pulang tahun Pak, saya yakin bahwa saya percaya dia pasti tepati janjinya kepada saya. Itu katanya dia Pak, suami istri. Oke, sebentar kita lanjutkan lagi tentang bagaimana Mulyono ya, Hadiono alias Goang dalam hal ini untuk menepati janjinya. Nah, saya kembali ke kakanda kita yaitu Bapak Syarifudin dalam hal ini. Ketika posisi itu terjadi, Anda di mana pada saat itu? Pada waktu posisi terjadi, setelah saya kasih barang bukti, saya tidak akan injak lagi itu tokonya gua. Jadi selesai kejadian itu hari Sabtu, malam Senin saya kasih itu telinga dengan ibu jari. Iya. Masing-masing sebelah kanan dengan dompet, isi SIM dengan KTP. Itu hari Seninnya kan pas upacara. Iya. Jadi saya masuk kantor. Tetap masuk kantor seperti biasa. Seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi. Padahal sudah mengeksekusi nih. Sudah selesai itu. Jadi lama kelamaan adik ini menyampaikan bahwa saya sudah kasihkan uang, berarti masalah itu saya anggap sudah selesai, sisa nunggu uangnya kapan saya dipanggil. Tapi ternyata sampai saya masuk di lembaga, sampai selesai saya jalani, Ya. itu tidak pernah saya dipanggil. Akhirnya tahun yang kemarin ini saya datangi. Kemudian saya ketemu di jalan, saya lihat di jalan, jadi saya datangi ke rumahnya. Tidak lama kemudian dia suruh nunggu saya. Dia masuk di rumahnya. Iya. Kemudian setelah dia keluar, dia bawa amplop. Isinya itu amplop Iya. 1 juta. Itu tangannya dengan tanganku. Kemudian dia catat juga nomor HP ku. Iya. Karena itu pulpen tidak bisa masuk di jarinya, jadi saya yang pegang pulpen begini baru masukkan begini. Tangannya kan begini semua. Iya. Tidak ada yang bisa begini. Setelah ditanya nomor HP ku, dia tulis. Habis itu dia masuk lagi. Sabar-sabar ku dulu nah. Di mana Arifin? Saya bilang Arifin ada di Maroke. Hanya itu saja. Iya. Kemudian saya tidak tahu berapa hari atau berapa minggu ke depan saya ke sana lagi. Saya bel, Nona buka pintu. Kenapa datang? Saya bilang saya susah sekali hidupku ini, apalagi anakku ada di lembaga. Iya. Itu waktu saya dikasih uang 50.000 lagi sama Nona, tidak ada mas laki-laki. Kemudian saya tidak mau nyerobot, saya tidak mau buka pintu, saya tidak mau lagi datangi karena ada kata-katanya yang menyatakan bahwa kau sabar dulu, nanti kita ketemu di luar gimana. Tapi kalau sudah saya selesaikan sesuai dengan janjinya bos, jangan kau injak lagi nih toko. Saya jawabannya iya. Nah, pada saat janji itu sudah kita langsung dengar, nah, pada saat itu kita sudah tidak datang lagi. Iya. Nah, kejadian yang menimpa saudara Arifin, adinda Bapak Syarifudin dalam hal ini, itu kapan kejadian kita ketahui bahwa dia dituduh memeras? Jadi begini Pak, pada hari itu dia kasih tahu saya malamnya bahwa saya mau pergi di rumahnya bos jalan-jalan. Jadi saya antar Pak, sekedar ngantar antara Nusantara dengan Sulawesi saya kasih turun. Dia jalan-jalan ke sana karena saya kan nggak ada pekerjaanku. Iya. Tidak lama kemudian kenapa ini kan dia bilang kalau saya butuhkan ngebel ki datang ki. Kenapa tidak ngebel? Sudah berapa jam ini, mungkin 1 jam 2 jam kan. Jadi saya balik ke sana untuk menjemput dia. Setelah sampai di sana dia sudah ribut di dalam. Kemudian Nona berteriak bilang keluar kamu. Jadi saya langsung ke pintu bilang keluar mau dulu. Nanti sebentar lagi kan dia bilang sebentar lagi kau masuk. Jadi dia keluar nih. Saya tinggalkan di situ daerah pintu itu. Tidak lama kemudian saya pergi jalan antara Nusantara dengan Sulawesi. Ada warkop di situ. Saya minum kopi. Ada polisi pakaian celana pendek dengan baju biasa, pakai mobil gere Kalia warna orange. Itu saya lihat adikku dipegang tangannya. Jadi saya datangi. Saya bilang kenapa Pak? Dibilang sama ini kau naik di mobil. Saya bilang, apa masalahnya naik di mobil? Dia bilang, kau juga. Saya ditunjuk, ya saya kasih tahu. Saya tidak bisa naik di mobil, Pak, karena ada motorku. Siapa yang mau tanggung jawab kalau motorku hilang? Tapi kalau adikku kita ambil, saya akan ikuti. Itu saya buktikan, Pak. Sampai ke KP3. Iya. Setelah sampai di sana, saya ditinggal 2 orang. Polisinya saya tidak tahu kemana. Jadi guan tidak ada. Yang saya panukan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang terlapor lebih duluan diambil daripada yang melapor. Saya tidak tahu apa sebabnya saya ada di kantor polisi. Akhir-akhir ini juga saya diperiksa sama polisi. Akhirnya dibatalkan juga Pak. Jadi saya bingung.
Jadi perkembangan terakhir ya. Iya, Perkembangan terakhir itu seperti apa yang kita dapatkan di KP3 dalam hal ini? Jadi penyampaian di KP3 Pak sesuai dengan hasil penyelidikan di adik saya karena saya tidak jadi diperiksa. Memang ada surat panggilan. Ah, Tapi saya tidak jadi diperiksa karena kalau saya mau diperiksa tentang penyerobotan, bagaimana saya mau nyerobot? Saya tidak di tempat. Oke, tahan dulu. Saya langsung ke Pak Arifin Iya. tentang bagaimana jalan pemeriksaan kelanjutan daripada kondisi ini. Seperti apa? Seperti ini hasil pemeriksaan, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan dari penyidik lain yang terjadi, Pak. Lain yang saya lakukan di rumahnya Hadiono itu di Jalan Banda, lain yang dia laporkan kepada penyidik, Pak. Nah, Ini yang saya bingung. Ini yang perlu diketahui Iya. para netizen ini. Makanya saya katakan sama penyidik, Pak. Ini Hadiono alias Goang melaporkan saya masuk atau datang di rumahnya dengan laporan menyerobos masuk, pemeras atau datang mau menipu, segala macam tuduhannya pada tanggal 24 Januari. Saya pertama datang. Tapi yang saya lakukan itu, Pak, pada tanggal 25 pertama saya injak itu. Hari Sabtu. Di situ sudah salah. Nah, di situ sudah salah, Pak. Oke, Makanya lanjut. saya bingung. Lanjut daripada itu, Pak. Ini yang saya permasalahkan juga. Lantaran kepintarannya Hadiono itu alias Goang, otak liciknya kepada saya bersaudara, itu bisa dia bertambah terus. Aparat hukum pun atau petugas pun dia berusaha semaksimal mungkin dia mainkan. Nah, sedangkan saya, kakak saya sudah korban. Ini salah satu anggota Angkatan Darat. Dia korbankan, dia politiki, dia janji segala macam. Satu pun janjinya dia belum pernah tepati. Seperti saya, Pak. Dia janji saya, dia janjinya itu atas besarnya uang 50 juta pada tahun 90-an, dia tidak buktikan sampai sekarang. Yang kedua, janjinya dia jamin selama saya dalam penjara, satu kali pun tidak pernah. Ya, dia buktikan, tidak pernah dia datangi saya. Saya keluar dijamin diperbaiki, malahan dia tuduh lagi saya, dia tipu lagi saya, Pak, bahwa saya datang mengemis, menyerobos, mau merampas. Itukah itukah sebagai pembalasannya kepada saya, seorang bos? Saya hargai, Pak. Dari setiap pada waktu saya mulai kerja, saya hargai, saya sembah dia, saya turuti apa maunya. Nah, saya sudah korban segala-galanya ini, Pak. Bukan main, saya menderita di dalam penjara. Pada tahun 90-an ke atas itu, saya bebas di penjara. Cerita bantuan itu, uang Rp1.000 pun tidak ada yang dia tepati. Sampai detik ini saya datang baik-baik, malahan dia anggap saya seperti anak kecil kasih pembeli gula-gula sudah. Oke. Nah, seperti kita saksikan para netizen, tentu ada harapan dua bersaudara yang melaksanakan perintah tuannya, namun dibalas dengan air tuba. Tentu ada yang namanya harapan, ada yang namanya keinginan. Nah, seperti apa harapan serta keinginan kepada Goang dan kepada aparat kepolisian, jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Iya. Silakan. Jadi begini, Pak, yang saya minta itu istilahnya kalau mau selesai Goang, dia harus tepati janjinya. Yang pertama, bahwa saya dijamin selalu lembaga, itu sudah selesai saya laksanakan, itu nol. Kemudian istriku dijamin, itu tidak ada. Kemudian anakku sampai selesai semua sekolahnya dijamin, itu tidak ada. Jadi saya minta kejelasan, dan saya tidak butuh tenggang waktu lama, Pak, supaya dia buktikan janjinya yang tiga-tiganya itu. Karena saya meninggalkan ABRI, meninggalkan pangkat dan jabatan
demi untuk menyelamatkan dia. Itu saya minta. Jadi baik petugas, baik pengacara, baik wartawan, minta tolong Pak, bahwa yang benar itu adalah betul. Jangan kalau orang yang kecil dikesampingkan hukum, orang yang kayak seperti Guang biar kena hukum, seakan-akan dia hanya nyerempet. Jadi saya minta tolong, tidak ada selesainya sebelum dia menyelesaikan saya, selama saya masih hidup. Kepada aparat kepolisian. Kepada aparat polisian, terutama aparat, harus ngambil langkah yang menurut dia adalah benar. Karena jangan sampai saya melangkah bertentangan lagi dengan hukum. Karena saya tahu yang saya habis kerja ini bertentangan dengan hukum. Tapi saya kan bersedia Pak menanggung risiko. Perintahnya jangan tunjuk saya kan tidak tunjuk selama 34 tahun. Tapi jangan sampai timbul Pak rasa-rasa yang seperti yang tahun-tahun kemarin. Karena namanya manusia Pak, tidak ada manusia yang sempurna. Jangan sampai saya tergoda setan, nah akhirnya menjurus keluar dirinya ke Guang saya selesaikan. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia tidak selesaikan saya, maka saya akan selesaikan dia dengan jalan apapun. Kalau saya tidak bisa di rumahnya, dengan jalan apapun saya bisa ketemu di mana saja dan kapan saja, itu titik. Nah, para netizen jelas sekali harapan kakak Bapak Arifudin dalam hal ini, sang eksekutor. Dan tentunya tidak sampai di sini. Saya akan meminta sedikit lagi harapan daripada Pak Arifudin bagaimana terhadap kondisi ini. Jadi harapan saya Pak, pertama saya minta kepada Hadiono alias Guang, tolong buka hati kamu, fungsikan perasaan kamu sebagai manusia, selesaikan janjimu kepada saya supaya kita sama-sama baik. Baik pertamanya, baik juga terakhir. Makanya saya minta kepada Hadiono alias Guang, tidak bakalan selesai masalah ini antara kamu dengan saya sepanjang kau tidak tepati atau kau tidak bayar hutang yang berupa janji uang yang kau janjikan pada tahun 90-an. Dan saya mohon kepada petugas, pihak penyidik, tolong Pak, saya sebagai buta hukum, Bapak yang lebih tahu hukum, tolong Pak, kebenarannya bagaimana caranya supaya jadi benar. Itulah permintaan kami kepada pihak penyidik. Sebelumnya kami minta maaf, banyak terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Celebes Pos, janji itu adalah utang, dan utang itu harus ditepati bahkan dilunasi. Apatah lagi janji ini berkaitan tentang perkara darah. Saya MDS, Bapak Syarifudin dan Bapak Arifin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.